Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati Bapak Bupati Ngada, para unsur Forkompimda Kabupaten Ngada, Ketua DPR dan anggota DPR Kabupaten Ngada, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngada, selamat ulang tahun yang ke-17. Hari ini luar biasa ini, ulang tahun beliau ini. Jadi kemarin kita ada acara, kemarin beliau ulang tahun. Ini rezeki betul Pak Bupati bisa dapat istri yang cantik dan pintar. Para pimpinan OPD lingkup Kabupaten Ngada, para camat, kepala desa dan lurah, para tokoh agama, tokoh adat, dan semua kita yang hadir di tempat ini yang berbahagia. Kita bersyukur bahwa di dalam situasi dunia mengalami masalah serius pandemi COVID-19, kita masih diberikan kesempatan untuk saling bertemu silaturahim satu sama lain untuk membangun provinsi ini yang kita cintai. Dalam kunjungan kerja saya kali ini nanti sampai dengan ende seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, untuk melihat secara langsung pembangunan di Nusa Tenggara Timur dan merencanakan program-program yang terbaik untuk mengatasi masalah yang dialami oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kita semua tahu bahwa provinsi ini adalah provinsi ketiga termiskin di Indonesia. Termiskin. Orang miskin itu adalah hasil dari apa itu? Itu penjumlahan atau perkalian orang bodoh tambah orang malas sama dengan miskin. Nah, itu. Jadi kalau kita miskin terus, maka orang-orang dari tempat lain itu lihat, itu orang bodoh dan malas sudah datang semua. Jadi kita itu begitu. Pokoknya selama ini provinsi masih miskin ketiga, maka kita ketiga terbaik. Terbaik bodohnya, ketiga terbaik malasnya. Jadi begitu, jadi omong begitu. Karena itu saya minta kepada saya punya Badan Perencana Daerah Bapeda, kamu tidak boleh tulis itu isu-isu strategis. Saya datang baca isu strategis itu 1. Stunting, 2. Kemiskinan, 3. Pengangguran. Ini mah bukan strategis, ini memalukan. Kalau strategis kita jaga dia terus supaya begitu dia strategis sekali buat kita. Itu mindset itu. Karena itu sekarang di NTT tidak ada itu. Isu-isu memalukan. Masa isu strategis kemiskinan itu strategis? Itu memalukan. Bodoh berapa banyak, yang tidak makan berapa banyak. Orang lapar kok strategis. Stunting berapa banyak, TBC berapa banyak. Jadi bayangkan, sudah bodoh malas stunting lagi. Ini penderitaannya yang luar biasa di provinsi. Ya, stunting itu bukan orang pendek saja. Kalau pendek ke Pak Boni begini itu tidak stunting. Ini pendek pintar, jadi tidak stunting. Nah, karena itu menurut saya keterlibatan saya dengan rombongan dalam berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, 1 juga melihat masalah-masalah di daerah, 2 membangun kembali cara berpikir kita. Nah ini paling penting, ini yang susah. Nah di dalam membangun cara berpikir ini saya bersama-sama dengan rombongan besar, bukan saya sendiri. Untuk bersama-sama kita bergerak untuk membangun mindset Nusa Tenggara Timur menuju orang-orang yang akan menjadi orang hebat ke depan. Yang pertama saya perkenalkan orang-orang hebat yang di belakang saya ini. Saya ini kan gubernur 1 orang, tapi mereka adalah, saya bilang, bukan Superman di NTT yang kita cari. Kita perlu super team yang kita cari. Untuk
Yang kenalkan dulu yang biasa ganggu-ganggu saya di DPR, ini Bonjer, Boni Jebarus. Ya, ini anggota DPR, tidak tahu asalnya dari mana, pasti dari NTT. Ini sangat vokal, anggota DPRD yang sangat vokal, pengetahuannya bagus, walaupun sedikit mungil, tapi dia cukup cerdas. Saya juga didampingi oleh wartawan senior. Ini putra, katanya putra asli Riung dari Wangka, Bapak Wens Rumung. Dia berpakaiannya seperti seorang dokter. Karena itu para tenaga medis yang hadir di sini, ini jangan lihat, ini jangan pikir dokter. Ini dia tidak pernah pakai baju putih karena ikut gubernur terpaksa pakai baju putih. Tapi ini salah satu tokoh Nusa Tenggara Timur, aset Nusa Tenggara Timur yang patut kita banggakan. Wartawan senior, punya idealisme yang luar biasa. Juga saya didampingi oleh asisten 3 Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini lihat baik-baik dulu itu orang. Ini orang katanya orang Manggarai, tapi saya lihat dia lebih banyak ngerti ngada dibandingkan Manggarai. Juga ada Karo organisasi. Nah, ini dia, ini orang Moat ini. Nah. Kepala Bapeda, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Dinas Perikanan, Pariwisata, PUPR, Kesehatan, Sosial, dan juga saya dibantu oleh para staf khusus. Ini staf khusus ini ada bidang kebatinan, ada segala macam. Ini staf khusus pertama Bapak Pius Rengka. Beliau senior wartawan juga yang membantu saya. Yang kedua ada Bapak Tony Jogo, ini membantu saya untuk pertanian. Ini orang New Zealand. Yang ketiga ada Dr. Iba Bregur. Yang keempat ada, ini tidak ada kalian, cuma diangkat saja, Bapak Anwar Puageno. Ini orang katanya kadang-kadang di Riung, orang Riung kita pergi di ngada, dia bilang dia ngada. Nagekeo kita sampai Nagekeo, dia bilang dia juga dari Nagekeo. Nanti kita sampai Ende, dia juga bilang dia orang Ende. Itu yang mana, di mana kita tidak bingung. Juga ada Kepala Badan Promosi Pariwisata Nusa Tenggara Timur, Bapak Rocky Pegejawan. Tuh, dan yang lain pelengkap penderita yang ada. Ya, itu adalah rombongan besar untuk kita berjalan sambil mendesain pembangunan Nusa Tenggara Timur agar kita mampu menjawab tantangan-tantangan ke depan, supaya minimal mengurangi, supaya orang kalau lihat gubernur NTT datang, orang bodoh yang sudah mulai berubah orang itu. Nah, jadi kan kita bodoh terus. Kalau masih jadi gubernur, tiga termiskin, maka orang pasti bilang itu udah begitu. Jadi saya pikir itu beban besar saya adalah di situ. Menjadi gubernur, saya sungguh-sungguh melihat kenapa kemiskinan, angka ini tidak bergerak dari tahun ke tahun. Kenapa ya? Nomor satu, orang miskin hobi melahirkan. Jadi kita punya data kemiskinan itu, satu rumah orang miskin minimal ada 4 anak di sana. 4 anak. Kalau dia hidup senang masih baik, hidup susah dia bikin terus. Jadi saya bilang, jadi sebenarnya kalau jadi gubernur Nusa Tenggara Timur, supaya kasih turun angka kemiskinan, dengan para bupati satu saja, tidak usah kerja yang lain, tidak usah bangun jalan, tidak usah bangun ekonomi, diam-diam hanya larang orang miskin tidak boleh hamil lagi. Itu saja sudah hebat betul di NTT itu.
itu pasti turun dari 20% hari ini menuju 17%. Hanya dengan satu, larang orang miskin. Kita jaga, camat, lurah, kepala desa, tidak boleh ada orang miskin. Jaga dia supaya jangan hamil. Pokoknya dia hamil, bawa dia angkat buang di mana-mana, tidak boleh hamil. Jadi kalau kita kerja begitu saja, turun dari 20% menuju 17%, bayangkan. Jadi kita pekerjaan pertama adalah pengendalian penduduk miskin untuk dia berproduksi kelanjutan generasi. Itu yang perlu kita atur. Ini nomor satu. Nomor dua, mempunyai anak tidak sah. Jadi punya anak tapi perkawinan yang tidak disetujui karena alasan adat, itu tidak ada di Ngada, ada di tempat lain. Jadi ini dua tidak bisa disahkan. Akhirnya yang lahir titiplah, titip di orang tua, titip di mana-mana, ini jadi miskin. Kalau dia jadi miskin sehat masih mendingan. Ini juga yang menyebabkan stunting, karena hamil takut orang tua, minum obat segala macam, pergi di dukun, pergi tim doa. Itu di tempat lain, kabupaten lain, bukan di Ngada. Pergi di tim doa, pergi di dukun supaya gugurkan. Lalu kalau gugur syukur, tidak gugur keluarlah anak ini, anak yang tidak sehat dan stunting. Jadi ini pekerjaan kita. Perlu kepala desa, bapak-bapak desa yang hadir di sini, para tenaga medis yang ada di puskesmas, ini perlu terus-menerus. Saya bingung, mestinya kepala desa itu tahu, harus tahu, wajib Pak Bupati bikin surat edaran ataupun perbuk, seluruh kepala desa di Ngana harus tahu, Kabupaten telepon siapa yang hari ini hamil di desa kamu, harus tahu, tidak boleh tidak tahu. Jawabnya, oh ya, ibu ini, ibu ini, ibu ini. Orang miskin atau tidak? Miskin. Sudah berapa anak? Nah, ini harus tahu. Jangan sudah 3 dia tambah lagi 1, hidup dalam menerima bantuan tapi tambah lagi, bayangkan. Nah, ini harus kita kendalikan. Banyak yang marah, gubernur urusan orang mau bikin anak yang dilarang. Ya memang, kalau kau lahir datang supaya kau bikin kami bangga tidak apa-apa. Kalau datang bikin kami susah. Ini harus dikendalikan. Jadi saya minta Pak Bupati, tolong kendalikan pertumbuhan penduduk khusus bagi orang miskin. Jadi yang miskin yang terima-terima bantuan itu tolong bikin, tapi jangan ada hasil. Bagaimana caranya kalian atur sendiri, konsultasi dengan tenaga medis dan segala macam. Yang kedua, tolong kepala desa, lurah, camat mendeteksi betul pasangan-pasangan muda yang mereka berhubungan lalu ada hasil tetapi tidak bisa disahkan karena alasan-alasan adat istiadat. Kita harus ambil langkah, karena kita nggak bisa intervensi terhadap ini. Negara tidak bisa. Saya gubernur, Bapak Bupati tidak bisa untuk kasih bantuan. Karena begitu bantuan itu kita kasih, dia tidak sah, kita bersalah. Saya periksa administrasi negara berkaitan dengan bantuan, ini tidak bisa masuk kita. Nah, begitu kita tidak masuk, dia begitu disurvei oleh BPS, yang bersangkutan ini masuk dalam kelompok yang sangat miskin dan rentan kemiskinan. Nah, ini harus kita atur sehingga kita secara administrasi kita siapkan yang baik. Nah, untuk itu kemana kita harus siapkan? Saya ingin agar Pustu menjadi one stop service. Jadi di Pustu atau di puskesmas, posyandu. Jadi semua yang datang di posyandu, ibu-ibu bawa bapaknya juga, bawa anaknya, mau terima bantuan PKH apa segala macam, datang di posyandu. Datang terima bantuan, tanya mana nyonya. Oh, ada anak di mana? Jadi timbang berat badan di situ, terima juga bantuan, sekalian ibu juga mengecek segala macam. Jadi ada terlambat gitu. Dan kalau bisa bapak-bapak desa dong keliling rumah, ibu kemana? Terlambat atau tidak? Nah, jadi pekerjaan ini perlu ini. Memang harus operasi Pak Bupati. Ini harus kerjaan. Memang dengarnya kan lucu, tetapi ini perkara besar. Ini perkara besar. Dengarnya kan, waduh masa suruh kami urus kita. Tapi ini perkara besar. Inilah yang bikin kita 3 besar itu. Salah satunya ini 3 besar bodoh malas itu orang ini tadi yang. Nah, jadi mesti kerja itu. Jadi saya minta kita kerja serius di situ. Cek, kalau hamil ini dia tidak mampu, intervensi kita.
Negara masuk dalam intervensi kepada kelompok-kelompok seperti ini, sehingga waktu dia keluar tidak stunting karena bantuan. Kita punya makanan hebat, kelor punya luar biasa, satu-satunya daun di dunia yang oleh WHO disebut miracle tree, pohon ajaib. Kenapa? Karena satu-satunya daun yang berprotein. Protein ini kan susu, daging, ini daun satu-satunya, dan di atas dari susu, di atas dari pisang, di atas dari jeruk, vitamin C-nya, potasium di atas daripada pisang, bahkan dia punya protein di atas daripada susu. Nah, ini harus kita konsumsi. Kita punya makanan-makanan. Kalian minta Ibu Ketua PKK untuk desain makanan-makanan lokal kepada mereka yang dalam kondisi hamil tetapi tidak mempunyai makanan yang cukup berkaitan dengan itu. Kita harus intervensi itu. Nah, kalau ini kita sudah bisa bereskan, maka yang kedua kita lanjut, rumah. Nah, ini juga variabel yang menyebabkan kita susah ini. Karena itu saya lihat Kabupaten Ngada sangat baik melakukan hal seperti ini, tapi kita harus mulai bersama-sama. Kalau kita lakukan bersama-sama, saya yakin di 2000 teorinya kalau kita lakukan dengan baik, di 2027 NTT sudah bicara kemiskinan di 6-8%. Kalau kita semua kita masuk sama-sama, terus menerus di 8%. Dan itu akan membuat kita bangga kemanapun, tidak masuk lagi menjadi provinsi termiskin. Kita juga masalah terhadap konsumsi kita. Tapi saya sudah minta ke BPS, mereka bisa survei orang makan singkong, daun singkong, tapi mereka tidak survei kelor. Kalau kelor saja dimasukkan sebagai bagian yang harus diteliti menjadi nilai gizi yang dikonsumsi oleh rakyat, maka menurut saya kita akan naik. Masa daun kelor, daun ubi, daun singkong masuk, daun kelor yang nilai gizi oleh WHO dianggap sebagai pohon ajaib dunia tidak pernah masuk di dalam data survei BPS. Karena itu saya telah minta kemarin informasi, kepala BPS provinsi sudah telepon saya bahwa sudah masuk sebagai item yang akan disurvei apakah konsumsi itu, dan mereka hitung kalori dan segala macam. Jadi artinya sudah baik, kita sudah punya bargaining untuk itu. Kita juga masalah serius terhadap pendidikan kita. Kita punya pendidikan paling parah. Tentunya ada dampak ikutan. Kenapa orang tidak sekolah? Ya karena ekonomi. Ya, kenapa ekonomi? Karena tidak ada kerjaan. Itu sebuah siklus kebodohan itu. Siklus kebodohannya itu begitu. Nah, karena itu kita harus mendesain pendidikan kita dengan benar. Saya melihat bahwa banyak kesalahan kita adalah sudah miskin, makan kurang, otak tidak ada, belajar banyak sekali. Sangat banyak. Belajar sejarah, hafal seluruh banyak dunia segala macam, hafal nama-nama segala macam, tidak jelas. Dia keluar otaknya tidak ada tetap sebenarnya. Makanya sebenarnya yang belajar ilmu dasarnya cuma 3. Karena itu Pak Bupati, tolong mulai SD kita mulai siapkan 3 saja mata pelajaran. Apa itu? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, berhitung. Ini 3 paling dasar. Kalau ini 3 pintar, dia tidak lanjut pun ini bisa hidup. Selama 3 ini dia mampu. Berbahasa karena kita manusia sosial. Kalau ketemu itu harus ngomong. Kalau orang ketemu itu bukan manusia sosial, itu sudah bahaya. Ya, karena itu ini COVID ini bikin orang kan begitu. Itu mulai pelan-pelan hilang budaya. Jadi COVID ini juga bukan menyerang orang karena virus. Itu masih sedikit. Itu sekian persen. Yang paling bahaya di COVID itu apa tahu Bapak Bupati? Paling bahaya ini COVID ini pandemi ini paling bahaya tahu apa? Takut. Takut sedunia. Tapi saya bilang saya bersyukur pada Tuhan dalam keadaan saya menjadi saksi sejarah melihat dunia takut. Baru pernah saya lihat dunia takut bersama-sama. Biasanya kita lihat orang berani, ini semua takut. Takut ketemu orang. Baru ada dengar positif, lari semua satu kampung ini. Ayo jangan dekat-dekat itu rumah bahaya. Padahal kan mulut itu mati. Dia begitu keluar, dari Pak Bupati bilang, kita punya penyakit endemik.
yang luar biasa juga yang namanya dengue. Itu endemik NTT yang belum pernah terselesaikan. Tapi kapan kita bisa social distancing dengan nyamuk? Mulai hari ini kita harus physical distancing dengan nyamuk. Ini kalau manusia kan kita bisa tahu dia datang dari mana. Nyamuk mana kita tahu? Tidur enak dia lipat sama kita. Bahkan ada dokter yang anaknya meninggal tidak di Ngada, ada di tempat lain. Dokter puskesmas anaknya meninggal karena dengue karena dia takut bawa anaknya ke rumah sakit, takut kena COVID. Jadi kita boleh sehat tapi jangan takut. Takut itu membuat kita luar biasa. Nah, kita kembali ke pendidikan tadi. Saya ingin agar bahasa dilatih dengan benar. Kenapa bahasa Inggris? Karena tempat bapak-bapak ini akan bertumbuh hebat. Kalau tahun depan jalan dari kota sampai di Riung ini tinggal 16 kilo itu saya selesaikan, maka itu akan luar biasa. Lalu di bagian dari Manggarai Barat itu menuju Riau tinggal sekitar 3 jembatan itu selesai, maka orang dari turun di Labuan Bajo dia bisa langsung dari utara masuk ke Riau, cepat sekali. Kalau ini terbuka, yang datang kan tidak mungkin pakai bahasa Riung, dia pakai bahasa Inggris. Tapi anak-anak kita sudah bisa keliling, bisa bicara dengan mereka hebat, diskusi dengan mereka, mereka kembali negaranya bisa ditelepon oleh anak-anak kita dengan baik, karena mereka berbahasa Inggris dengan baik. Nah, ini kita harus siapkan. Karena itu saya minta mata pelajaran yang ada hapus semua. Saya sudah telepon Menteri Pendidikan. Saya bilang kami tahun depan tidak lagi ikut kalian. Lu mau rubah silakan, tidak rubah kami tidak ikut lagi. Kami hanya 3 mata pelajaran: matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kenapa matematika? Matematika itu melatih logika. Kalau orang berhitung cepat itu orang logika berjalan. Hitung lambat itu kita omong hampir di mulut terbuka, kita pikir dia mengerti, dia tidak mengerti. Logikanya macet. Lalu banyak yang tanya saya, bagaimana dengan agama? Loh, agama itu tidak urusan, itu bukan ilmu pengetahuan. Itu melatih moral, afeksi, itu bukan kognisi. Latih kejujuran. Di sekolah itu ada kantin, jangan jaga, tulis saja. Keripik 25.000 atau 25 perak, 50 rupiah. Permen 25 rupiah. Ambil, taruh di situ. Kita melihat jujur dari SD ini sudah latih jujur, maka dia akan jujur terus sampai kapanpun. Karena kejujuran itu dilatih, itu afeksi, itu moral. Itu dilatih. Jangan buang sampah sembarang. Lihat, taruh sampah. Setiap pagi mereka harus ambil pungut sampah, taruh di situ. Saya lihat sekolah-sekolah di Jepang untuk melatih anak-anak itu supaya bersih. Mereka setiap pagi guru-gurunya sebelum anak-anak itu datang, sampah-sampah sudah berserakan di depan kelas. Lalu mereka pungut, mereka taruh yang organik di tempatnya, yang anorganik ditaruh itu. Jadi tiap hari dari TK, tiap hari. Lalu mereka cuci tangan tiap hari. Dan akhirnya waktu mereka sudah itu dengan sendirinya begitu lihat sampah automatically. Lalu kita ini tidak, sampah liar di situ tidak ada. Makanya Pak Presiden waktu kami ratas di Labuan Bajo, Pak Presiden mau bantu kita dengan kapal sampah. Nah, ratas Pak Bupati, saya bilang, Bapak Presiden mohon maaf, mending Bapak Presiden bantuan, terima kasih, tambah lagi dengan orang-orang dan tambah lagi yang operasi. Karena kami ini masih bodoh Bapak. Kami sampah itu artinya di dalam rumah, di pekarangan bukan sampah Bapak. Apalagi Bapak ada kami ambil sampah di laut ini, itu bukan kami urusan. Nah, jadi kita belum sampai pada level itu. Nah, kalau kita sudah terjebak dengan stigma dan berpikir seperti itu, jangan turunkan dosa itu ke anak-anak. Ini harus ada perubahan. Mereka harus terbiasa dengan lihat lingkungannya kotor, mereka langsung automatically mereka bersihkan. Nah, itu lewat mana? Lewat pendidikan, tidak bisa lewat lain. Harus lewat pendidikan. Nilai-nilai itu harus diterapkan di pendidikan. Kejujuran, kesopanan, itu semua lewat kejujuran, lewat pendidikan. Nah, kalau kita siapkan ini dengan benar, pelatihan ini dilakukan, anak-anak itu punya kognisi yang cukup,
mereka punya logikanya kuat, tapi mereka fasih untuk menyampaikan apa saja kepada orang karena mereka menguasai bahasa dengan baik. Jadi orang yang tidak punya kemampuan berbahasa itu manusia, biar dia ganteng ke mana, pasti itu manusia buruk. Nah, karena tidak bisa merayu orang. Apalagi kita percayakan dia untuk seperti kepala badan promosi pariwisata. Ini kalau tidak bisa berbahasa baik, ini taruh ini orang rugi ini gitu. Taruh barang promosi tapi bahasa tidak bisa. Karena manusia itu dia hidup dengan narasi. Tidak ada manusia hidup dengan lain-lain. Dengan narasi manusia itu hidup. Manusia itu hidup karena narasinya. Manusia hidup karena saling membantu. Karena itu orang tidak makan 1 bulan tidak akan mati. Orang tidak minum selama 1 minggu tidak akan mati. Coba aja percaya, coba aja sendiri. 1 bulan tidak makan, 1 minggu itu dia minum, tidak akan mati. Tapi kalau manusia, dia tidak punya harapan 1 menit saja, mati. Pentingnya itu, mati. Jadi kalau orang tidak ada harapan, orang bilang, karena putus cinta, dia mati, bunuh diri. Bukan, dia perempuan atau laki-laki itu di dalam hatinya, saya tidak mungkin dapat laki-laki atau perempuan secantik dan seganteng itu lagi, biar saya mengakhiri hidup saya. Dia bukan mati karena putus cinta, dia mati karena kehilangan harapan. Jadi hati-hati, narasi itu sangat kuat. Dan serang kita lakukan itu hari ini. Kita sedang bernarasi, salah satu. Menceritakan, menulis, membaca, segala macam, menyampaikan, nubuatan, semua itu narasi. Karena itu saya harapkan kita membangun narasi hidup kita dengan baik. Dan NTT termasuk buruk dalam membangun narasi, sangat buruk. Nah, tadi pagi contoh seperti saya punya sahabat, dia ini kan pernah sedikit lagi sudah mati, namanya Wen Serumung ini. Beliau ini pernah kena kanker darah, leukemia. Lalu akhirnya dia hidup kembali. Tuhan memberikan kesempatan supaya dia bertobat. Dia menulis buku Hidup Setelah Mati. Hidup setelah pernah mati. Saya bilang itu narasi paling buruk. Narasinya tidak enak didengar itu. Yang paling enak adalah kembali dari kematian. Nah, itu enak. Nah, itu enak. Tapi hidup setelah pernah mati, orang dengar apa ya? Ada, tapi tidak mendatangkan suara kurang bagus. Jadi nggak enak gitu loh, nggak enak di kuping. Tapi kembali dari kematian. Nah, itu, wow. Nah, orang dengar pun beda. Jadi menarasikan diri kita saja ini berat. Nah karena itu saya minta kita harus mulai contoh. Contoh paling sederhana, saya ngomong begini supaya kita, ini pendidikan ini, karena pendidikan. Nari begitu hebat, ibu-ibu orang begini, setengah mati, lutut itu sampai gamal-gamal. Tapi kita, siapa mengerti ini? Nari apa? Kita tidak tahu. Baik kalau bapak orang memang bapak pun tarian, kalau saya ini kan orang timur, nari apa? Tidak tahu. Mestinya kalau sebelum tarian, apa bagaimana? Tarian ini hanya kami lakukan kalau hanya orang hebat saja datang. Entah itu betul kan kita tidak perlu tahu, kita juga betul, orang hormat kita betul. Hanya orang hebatlah kami keluar ini tarian. Kalau yang lain biar kanti tarian biasa-biasa saja. Inilah tarian terbaik yang dikeluarkan, dan tarian ini dibuat oleh Bapak Martinus Wangge tahun 1250 sebelum Masehi. Kalau Bapak tidak percaya, periksa saja sendiri. Artinya ada narasi. Orang mendengar sambil gubernur atau bupati atau siapa jalan pun dia merenung, atau turis atau siapapun dia bilang luar biasa budaya orang ini ya. Pada tahun begitu mereka sudah menemukan sebuah gerakan seni yang begini indah. Ini tidak kita pelompang. Kita tahu sampai si parsetan pigi sudah saja. Gerakan itu tidak membuat, tidak punya roh, tidak ada narasi di situ membuat itu sebuah karya. Padahal itu sebuah karya intelektual nenek moyang kita yang belum kita mampu untuk membuat lagi. Itu karya intelektual. Jadi orang tanya, apakah orang itu bodoh? Maaf, tidak bodoh. Kami punya karya nenek moyang kami itu tarian itu. Kami punya nenek moyang bikin ini. Mereka tidak bodoh.
Kami yang sekarang ini yang bodoh, mereka tidak bodoh. Nah, ini yang harus kita bangun. Dari mana itu dibuat? Pendidikan. Harus pendidikan. Dan perlu ada desain-desain, ada rekayasa-rekayasa yang harus dilakukan untuk kita mampu menghasilkan cara-cara terbaik. Contoh paling sederhana, investasi pemerintah provinsi di Labuan Kolambu. Labuan Kolambu itu kita anggap saja kita lepas 1 juta. Kemarin saya lihat ikan sudah jadi, tahun depan 1 juta, tahun depan lagi itu makin 3 juta. Menurut ilmu yang diajarkan Kadis Perikanan ini betul atau tidak? 1 ekor ikan kalau dia bertelur berapa? 1 juta. Nah, kita kan tidak bisa tahu, jadi dia kalau omong kita percaya saja. Itu sama tidak narasi kita. Sampai periksa ikan ada bertelur di mana. Let's say kita anggap kita ambil semua tinggal ikannya 1 juta ekor dari 3 juta itu. Ini yang paling buruk. Lalu tinggal 1 juta. 1 juta kali 1 juta. Itu berarti ada 1 miliar ikan di situ. Telur ikan. Telur ikan ada di sana. Dari 1 miliar telur ikan itu kita anggap 10% saja jadi. Kira-kira begitu, 10% kalau di alam. 1%. 1% dari 1 miliar berapa itu? Berapa? 1 juta. Jadi tetap aja kita ikan itu di situ. Nah, sekarang saya mau tanya, ini kan yang kita omong dalam air. Kita omong bahwa ikan situ, let's say kita anggap kita mau jual 1 tahun 1 juta ekor. 1 tahun kita jual 1 juta ekor. 1 juta ekonomi terjadi resesi. Atau kita sepakat sama-sama, koperasi dapat 100 ribu. 100 ribu kali 1 juta berapa? 1 triliun, ke mana hitung tidak bisa ini. 100 miliar. 100 ribu kali 1 juta, nolnya tambah pilih sebelah, yang 1 juta ini 6 tambah aja sendiri, taruh di 100 itu sudah 100 miliar. Jadi 100 miliar. Ini ikan koperasi di situ sudah ambil di situ dengan pemerintah sudah punya 100 miliar. Jadi ikan di Labuan Kolambu sekarang ini sedikit-dikitnya kita diskon itu ada 50 miliar di situ. 50 miliar ikan. Kalau uangnya itu sekarang saya mau tanya. Sudah habis 50 miliar, dia masih di dalam, keluar jual 50 miliar kita dapat. Orang beli, siapa yang melanjutkan? Di daratnya siapa? Restorannya di mana? Tempat penyimpan ikan hidup, kalau orang datang lihat, saya mau yang ini, mau makan. Atau orang pergi di laut, sana cari-cari dulu. Nah, tidak. Ini siapa itu? Nah, dari situ, di forecast saya, sebagai orang bisnis, menurut saya kemarin saya datang di tempat itu, sekitar uang berputar di Labuan Kolambu dan sekitarnya ke depan, sekitar 5-10 tahun akan datang, akan ada 1 triliun rupiah berputar di situ. 1 triliun rupiah. Yang mau percaya, makanya saya bilang, saya lihat-lihat itu tanah di situ, makanya jangan jual-jual. Kalau kasih gratis ke gubernur boleh. Ya, nah ini saya omong benar, karena itu tanah akan mahal sekali. Nanti tahun depan itu pasti jalan itu sudah dibuka. Tahun depan pasti. Mana apa ini SPPN? Betul toh? Tahun depan bisa? Ah, ya. Tahun depan bisa. Punya ikan hidup kerapu termahal. Kerapu itu kalau di restoran 4 juta, kerapu macan 4 juta rupiah. Kita jangan mimpi juta-juta, 100 ribu sah. Jangan mimpi juta-juta, jadi kita gila. 100 ribu. 100 ribu, 100 ribu naik 100 ribu. Maka itu uang gila di situ, banyak sekali uang. Accessibility-nya terjadi, cepat orang datang, restoran disiapkan dengan baik, BUMDes juga ada, Pemda juga punya, minum kopi Bajawa di situ enak sambil makan enak-enak. Ada musik orang Bajawa menyanyi di situ, ada tari-tarian yang hidup di situ sebelum orang makan, dan tari-tarian itu dijelaskan. Ini nenek moyang kami tahun sekian bulan sekian dia bikin ini karya dan hebat. Dia hanya buat untuk mereka yang dihormati pada malam hari ini. Yang besok datang tari-tarian juga, tapi malam ini kan. Nah, itu luar biasa. Tahun depan saya sudah bilang kita akan bikin lomba motor apa sudah? Jet ski, lomba jet ski di sebelahnya. Kemarin saya sudah lihat, itu kayak
Kita sirkuit betulnya, lomba 500 bolak-balik itu, orang tepuk tangan putar kiri kanan, jualan sudah. Jadi kupikir tepuk tangan, jual. Minum, makan segala macam suara, ramai orang akan datang di situ. Jadi tahun depan tempat itu sudah luar biasa. Tapi saya mau tanya, kalau pendidikannya buruk, bahasa Inggris tidak bisa, bahasa Indonesia tidak bisa, hitung tidak bisa, rugi terus. Dan ini yang saya maksudkan, mindset kita harus dirubah. Saya terapi di tempat, mulai dari Flores dari barat sampai timur akan terjadi lompatan-lompatan ekonomi yang luar biasa. Jalan kita perbaiki, jalan ini gampang, jalan pasti selesai. Saya tidak tahu kalau kabupaten punya, tapi kalau provinsi punya beres. Kenapa? Karena kami pinjam uang. Dari Pak Bupati harus pinjam, bilang ini Pak Ketua DPR, jangan bilang ini, tidak boleh, pinjam. Manusia ini ukur dia terhormat, orang percaya atau tidak, tanya, kamu punya pinjaman di bank berapa? Ya, saya 1 juta saja. Itu berarti kelas rendah. Kalau pinjam di bank, Bapak pinjam berapa di bank? 1 triliun. Orang hebat. Karena tidak orang sembarang. Coba camat, kamu pergi di Bank NTT, saya camat Riau, kasih ke semua orang, saya mau pinjam 100 miliar, orang kasih atau tidak? Ya bisa, apa urusan camat sama kan? Itu masalah kepercayaan. Jadi beda kita, otak ini salah. Dia begitu mah pinjaman banyak. Ya kalau pinjaman banyak, kalau 50 juta orang datang main selalu. Tapi kalau pinjaman 50 triliun, banknya takut. Jadi kalau pinjam 50 juta, bank berani dengan kita. Kita takut dengan bank. Tapi kalau kita 50 triliun di badan, banknya takut kita bangkrut. Jadi kalau kita mau bangkrut, kayaknya saya mau bangkrut, banknya datang, tolong jangan bangkrut, tolong. Itu beda. Tapi kita orang NTT ini tidak mau pinjam. APBD dia begitu terus. Lalu ini jalan dorang kalau kita pakai cara-cara seperti, maka 250 tahun akan datang kalau mau dikerjakan. Baru kita selesai jalan Nusa Tenggara Timur. Itu 250 tahun. Kalau tidak rusak lagi yang dibangun ini. 1 kilo jalan tahun depan ini sudah rusak lagi. Dia mau taruh 1 kilo sana, ini sudah rusak lagi. Dia sampai di sana dia balik lagi, yang sudah rusak dia mulai lagi. Maka tidak pernah selesai. Saya bilang kerja jalan itu bikin habis. Kalau dia 30 kilo, 15 tahun ini, 15 tahun depan selesai bikin habis. Jangan sedikit-sedikit. Karena itu kita pinjam. Tahun ini Desember nanti saya sudah perintahkan Kadis PU, kita 500 miliar itu langsung tender di bulan Desember. Maka dia siap-siap. Nah, kalau umpama orang kecil ini dia tidak beres, kita pukul paling gampang. Maka saya yang paling kecil-kecil, kalau saya pukul tidak melawan. Kalau yang besar-besar kalau kita pukul, dia pukul balik kita setengah. Nah, ini kalau Pemda bisa lakukan pinjaman juga, bisa masuk ke, jangan pinjam untuk jalan, pinjam untuk air. Ini harus dilakukan. Jadi air kita buruk, air bersih buruk, air ini buruk, karena kita tidak mau pinjam. Ini pinjaman, karena apa yang kita pinjam untuk infrastruktur itu stimulus pembangunan. Pinjam untuk bangun rumah sakit. Jadi rumah sakit, kemarin Manggarai mau bikin rumah sakit jantung, udahlah, mereka jatuh. Di sini rumah sakit terbaik untuk kanker. Harus pinjam, Bapak bikin building besar. Rumah sakit kanker di Flores hanya datang di sini. Jadi kita putuskan, dari mana uangnya? Pinjam. Pinjam. Nah, pinjam kan Bapak punya APBD. Kita sudah pergi, tapi itu tanda kita. Ciri khas kita di situ. Nah, karena itu saya harapkan ini terus berjalan. Dan cara-cara seperti itu merubah mindset itu, selain dari pertemuan kita seperti ini, generasi kita harus lewat sistem pendidikan yang benar. Kita akan apa? Lanjut ekonomi. Kita punya ekonomi buruk karena mindset. Saya kemarin bilang, coba tanya, Pak Bupati punya APBD berapa? 900 miliar. Jadi coba Pak Bupati kumpul seluruh pengusaha di ini kabupaten. Tanya siapa yang tiap tahun belanja 900 miliar. Ada kok toko-toko atau kontraktor atau ada yang berani punya belanja 19 miliar tiap tahun. Jadi yang kaya nomor 1 adalah bupati. Tidak ada orang. Investasi Bapak tiap tahun itu sedikit-sedikitnya itu investasi itu sekitar 300 sedikit-sedikitnya 300 miliar. Coba siapa yang orang datang dari mana yang bilang orang ini tiap tahun investasi 300 miliar. Ada orang tidak? Ada tidak ya pengusaha datang di sini? Tidak ada toh?
maka satu-satunya investasi tiap tahun adalah bupati, betul? Maka ini orang kaya. Yang sialnya adalah kita ini kaya, cuma karena kita lihat gaji kita, kita pikir kita terima cuma begini, kita lupa bahwa kita menjadi bagian dari kekayaan yang ada di sini. Nah, itu yang sama seperti saya kasih istilah telur Raja Wali diramin oleh ayam. Keluarlah Raja Wali ini karena diramin oleh ayam, ayamnya nah dia juga ikut padahal dia Raja Wali. Raja Wali dari atas mau makan anak ayam, dia lihat, loh kenapa saya punya ada di sana, tapi dia nah, ini Raja Wali merasa ayam. Nah, kita kadang-kadang begitu, kaya tapi kita mendowngrade diri kita sendiri. Kita 900 miliar, maka cara berpikir orang kaya itu dia merasa di belakangnya 900 miliar. Orang datang om sini, siapa dari mana kawan? Berapa? Tiap tahun investasi kau berapa? Saya 50 miliar. Ah, ya udah jauh-jauh ya, baik-baik ya. Saya tiap tahun 300. Jadi kau kalau kemudian saya itu hati-hati karena saya paling kaya sudah di sini. Jadi ini yang saya maksudkan. Kalau kita siapkan ini dengan baik, kita akan fokus. Karena itu tidak semua dinas Bapak kasih uang. Ada dinas yang tahun ini kamu mangap-mangap saja, matamu melotot sambil lihat komputer saja di situ, tidak ada kerja. Kalau kamu memang bosan, mari bantu orang tanam cangkuk, tanam cabai, tanam kakao, tanam kopi. Tapi tidak semua dinas ada, karena uang kita terbatas. Kalau semua dinas dikasih uang dengan uang terbatas itu, semuanya itu artinya semua dikerjakan. Semua kerjakan. Everything is nothing. Itu pepatah bahasa Inggris yang saya paling suka itu. Everything is nothing. Semua itu artinya tidak ada. Kerja semua, kerja tidak ada itu. Uang sudah saya potong, kerja semua. Itu kerja tidak ada. Jadi tahun ini baru bilang, Pol PP, kau daripada ini, udah, kau lari-lari pagi aja. Tidak ada anggaran apapun. Latihan lompat-lompat atau tanam-tanam pohon. Udah tugas kau. Bantu itu kehutanan supaya kau mulai ini dicoret. Kau tidak ada program apa-apa. Kau punya bagian tanam pohon di sana. Tanya. Atau bantu di pertanian. Pergi bantu pertanian supaya hidup pertanian di kampung-kampung. Daripada kau Pol PP itu pakai celana jeans saja kau pesan sudah. Tidak ada. Tahun ini kau tidak ada anggaran apapun. Coret. Yang lain. Jadi kita lihat tidak semua dinas harus kita kasih uang. Gaji kan pasti dapat. Mereka mau kerja atau tidak mereka sudah dapat gaji. Tapi program tidak ada. Karena program fokus. Kita tahun depan mana yang tidak berapa, yang tidak apa? Fokusnya berapa? 8 yang tidak dapat. Nah, 8 tahun depan di provinsi tidak. Mangap aja di situ. 8 tidak ada. Karena uangnya terbatas. Uangnya terbatas maka kita fokus. Fokusnya kemana? Pertanian, peternakan, perikanan. Antara lain itu yang dapat. Tahun depan 1 juta lagi karena yang lain saya coret. Semua ke situ. Ini kita fokuskan. Infrastruktur. Ini kita siapkan. Air. Ke depan kita menuju ke air. Pinjam untuk beli. Karena ini kita siapkan. Maka 2025 lompatan gila itu. Karena fokus yang kita kerjakan ini. Lalu sudah uang banyak baru kita. Sudah uang banyak jadi lu kebagian sekarang. Tapi sekarang tidak bisa. Kita mau semua bagi rata tidak ada. Itu yang tidak bisa kita lakukan. Sama seperti cara kerja jalan. Seluruh kabupaten minta bagi rata. Tolonglah kami biar 1 kilo pun saya bilang di DPR tidak ada. Tahun ini mulai sekarang tidak ada. Kabupaten yang jalan rusak paling banyak itu dibereskan dulu. Yang lain menyusul. Jangan kita 1 di Sabu, 1 Ngada, 2 kilo Manggarai Timur, 2 kilo itu kerja orang. Otak tidak ada. Ciri khas orang otak tidak ada itu begitu. Kerja sedikit. Itu kerja seperti kambing berak. Lihat kambing kan? Berak kambing di rumah kalian lihat kan? Berak banyak sekali. Tapi kita injak pun tidak masalah. Kita lewat-lewat saya injak bolak-balik. Tapi kalau kerbau berak 1 saja kita takut injak. Mana berani orang masuk injak kata itu. Kita tahu dia menghindar. Jadi kerja itu jangan seperti kambing berak. Banyak tapi kecil semua. Nah itu kerja seperti kambing berak. 1 tapi orang takut. 1 tapi dampak hebat. 1 tapi teringat sepanjang masa. Tapi banyak tapi orang lupa. Orang tidak tahu kerja apa ini, orang tidak ada kerja. Padahal kita kerja setengah mati. Padahal karena banyak dan kecil-kecil jadi orang tidak lihat. Sama seperti tai kambing. Injak bola balik sepatu kita injak. Tidak ada rasa injak tai kambing. Tapi kalau tai kerbau orang tidak berani injak. Itu kerja seperti itu. Ini ekonominya seperti itu. Karena itu
Saya dengar Pak Bupati sudah fokus untuk tanam kembali kopi. Itu sudah harus disiapkan. Dan sekarang sudah maju. Kita bisa desain kopi rasa apa? Kita bisa desain dari sekarang. Kita desain itu. Kita harus buat. Lalu ekonomi tidak akan maju tanpa ada value added, tanpa ada industri. Harus ada. Itu rantai nilainya harus terus maju. Jangan rantai nilainya bahan baku. Harus ada value addednya. Harus didesain, harus direncanakan dengan benar. Nah, karena itu saya ingin Pak Bupati, saya ingin agar kita harus mempunyai laboratorium penelitian yang layak. Tapi kalau satu kabupaten sendiri tidak bisa. Kita kumpul semua, kita punya lab yang hebat. Jadi pemerintahan yang tidak punya laboratorium, maka pemerintahan itu berjalan dalam kegelapan. Tidak boleh. Saya membangun lab tapi tidak terlalu besar, karena uangnya uang pribadi. Saya harapkan kalau negara, khususnya seluruh kabupaten ikut berperan, kita bangun laboratorium yang hebat, macam kayak COVID ini mah kecil ini. Masa kita takut? Orang barat boleh takut COVID, orang NTT tidak boleh. Pohon-pohonnya hebat-hebat. Saya punya ahli-ahli dari Amerika ajar saya. Mereka pulang datang ke Amerika, mereka bilang, Pak Gubernur, NTT itu diberkati. Kenapa? Pohon-pohon yang tumbuh di Nusa Tenggara Timur, mereka tumbuh dengan penderitaan luar biasa. Dan karenanya minyak yang luar biasa. Nah, pada itu ngapain kita pusing orang di sana? Mestinya kita yang tidak boleh takut ini COVID ini karena kita punya minyak yang hebat-hebat. Lalu kita lanjutkan, karena saya baca di Filipina itu orang sembuh hanya dengan minyak kelapa, VCO. Lalu kami lanjutkan, kalau dia punya minyak biasa-biasa kasih sembuh ini COVID ini, kami punya minyak lebih hebat lagi. Itu COVID kami telan, COVID lari hilang semua. Maka kami membuat penelitian lanjutan. Kami sekarang kasih beberapa tempat. Mana itu? Masuk. Pak Bupati kalau sakit batuk, tenggorokan, atau TBC, mulut batuk-batuk darah, atau COVID, minum ini. Ini belum bisa kita produksi besar, masih di lab, tapi kita boleh pakai. Satu botol begini harganya masih mahal, 2,5 juta satu botol begini. Tapi saya tidak jual ke Pak Bupati, ini kasih tunjuk supaya maksudnya ini penelitian. Kita kerja harus pakai otak. Ini hasil lab. Di dalam botol ini, di dalam ini ramuan ini ada 40-an unsur di dalam. Dari semua dari Nusa Tenggara Timur. Saya akan berjalan dengan Pak Tony Jogo ini. Kemarin saya coba sendiri. Saya ini kan praktek sendiri bersama ngomong di orang. Satu pohon lagi, itu pohon nama apa? Tahun itu nama apa Pak Tony? Pecut kuda. Pecut kuda ini kalau sakit sekarang saya ingin mau ekstrak supaya kita juga ada obat anti mah. Jangan kita pergi beli yang promalah inilah itu bikin kita ginjal rusak semua. Pakai yang ini. Jadi sebenarnya NTT ini kaya luar biasa. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita tidak punya laboratorium. Tidak ada. Kita tidak pernah panggil pulang kita punya ahli-ahli yang punya kemampuan meneliti. Nah, sekarang kita harus berubah. Harus punya laboratorium yang hebat. Sehingga kalau besok-besok ngomong tentang apa, kita ada ahlinya. Kita bikin penelitian. Sama seperti kita kena COVID, kita harusnya langsung menjawab, kami punya obat. Dan ini minum, kami coba kepada beberapa yang kena COVID. 2 hari lalu saya ditelepon oleh seorang kaya di Bali. Waktu dia kena dan parah, saya bilang, jangan ke rumah sakit. Kamu tunggu di situ, kami kirim ke situ. Dan dia minum di telepon saya sudah sembuh. Selama 1 minggu, sudah sembuh. Jadi, kita punya pohon, tidak mungkin Tuhan Allah buat NTT begini, tidak ada spesialnya, kekhususan, tidak mungkin. Hanya kita kan kita bodoh. Kalau Badi, ini apakah Tuhan Allah yang bodoh bikin NTT begini? Atau kita bodoh untuk tahu Tuhan Allah mau? Ya pasti jawabnya kita yang bodoh, bukan Tuhan Allah yang bodoh. Nah, supaya kita bodoh, kita belajar kembali, biar kita pintar, supaya kita tahu bahwa Tuhan Allah menciptakan Nusa Tenggara Timur dengan kehebatan yang luar biasa. Harus kita, kalau baru kita mengucap syukur. Jadi kan kita ini kalau berdoa, terima kasih Tuhan, padahal begini, padahal putar balik. Dia tidak tahu hebatnya, dia terima kasih. Orang itu tidak putar balik, itu tidak doa kalau mau bilang terima kasih kepada kami yang luar biasa, dia tidak tahu luar biasanya di mana. Ini putar balik ini. Setelah dia tahu luar biasa, terima kasih Tuhan luar biasa. Setelah kami tahu luar biasanya begini. Nah itu jujur namanya.
Nah, jadi rata-rata kita doanya putar balik. Kita belum tahu hebatnya Tuhan bikin apa kasih kita. Kita sudah bilang terima kasih karena kami luar biasa, Tuhan bikin luar biasa. Tidak tahu. Hanya karena ikut-ikut sesuatu orang bilang dia terima kasih sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang, kau juga tidak tahu kok kau bilang terima kasih. Kau belum tahu, jangan kau terima kasih dulu. Nah, ini tantangan kita. Nah, karena itu saya ingin dalam ekonomi kita harus melanjutkan pada processing lanjutan. Kita punya coklat, kita punya kelapa, kita punya dan semua, kita punya ikan, kita punya daging, kita punya semua produk bahan baku itu harus menuju industri. Nah, tentunya masalah listrik kita bersama-sama kita mengatur agar listrik kita, energi kita bisa cukup, khususnya energi listrik untuk kita bisa buat industri. Ini saya serahkan ke Bapak dulu. Kedua, jadi bisa untuk semua itu, protokol hilang semua. Kalau di sini ada Bapak Camat atau Lurah, tapi ini barang kan mahal, hanya betul-betul sakit ya, yang batuk setengah mati, nyonya tidak bisa tidur gara-gara batuk setengah mati, nanti saya kasih. Tapi tidak boleh banyak-banyak, bagi-bagi, karena ini mahal, jadi saya hanya bagi juga terbatas. Kesehatan. Kita ini karena COVID ini kita harus bersyukur. Kita sekarang dengan harus punya PCR untuk tes. Dan ini bukan masalah COVID. Pak Bupati, saya ingin nanti kita duduk bersama. Seluruh kabupaten harus punya database kesehatan dari anak TK, SD, SMP. Data kesehatan. Sehingga kita bisa merencanakan tahun berapa dengan kesehatan terbaik seperti ini atau kesehatan buruk seperti ini, kita tidak mungkin bangkit di mana, tahun berapa, tidak mungkin. Jadi kita tahu dari awal. Jadi kalau orang tanya generasi kita, berapa you punya generasi yang akan survive di 2050? Kita tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Tapi kalau kita punya data kesehatan minimal, bahwa anak ini riwayat kesehatan, sehat, tidak pernah ada. Oh ini TBC, oh ini paru-paru basah, oh ini kena tipes, oh ini, maka kita data kesehatan kita punya, dan kita bisa mendesain perencanaan bahwa tahun 2045 mereka berusia sekian, daya tahan seperti ini, dengan kesehatan yang terbaik, maka saya mempunyai sekitar 50.000 anak Nusa Tenggara Timur yang bila ditopang dengan ekonomi yang baik, mengirim mereka sekolah-sekolah terbaik, maka mereka akan kembali dengan sekian banyak, mereka akan membangun Nusa Tenggara Timur pada tahun sekian, lompatan terjadi. Nah, itu harus kita punya. Nah ini yang kita tidak ada. Jadi kita mangap-mangap. Kalau gubernur tanya, sekarang Bapak tanya, saya tidak bisa jawab. Jadi kelihatan bodoh betul ini gubernur. Gubernur, kalau presiden tanya, menurut kau gubernur, setelah kau pimpin, tahun berapa kau punya generasi muda itu akan lompat luar biasa, dan bonus demografi kamu, kau yakin bahwa bonus demografi kamu akan membawa keuntungan buat profesi kamu? Nggak bisa jawab. Maaf Bapak Presiden, yang bodoh yang minta ampun kami. Jadi ya, kalau Tuhan berkati kami ada, kalau tidak ya kami mati juga lah. Pasti jawabnya begitu. Tapi kan ke depan tidak boleh. Kita sudah harus mempunyai perencanaan planning. Kami punya bonus demografi sekian. Yang sakit dalam data yang kami punya dengan penelitian molekul kami dapat sekian. Yang sehat sekian, yang sakit kami akan terapi ya. Maka di tahun sekian dia beres, tahun sekian beres. Yang ini yang sehat luar biasa. Maka ini kami siapkan. Maka kelompok ini disiapkan dengan baik, mereka akan kembali pada 15 tahun akan datang. 15 tahun akan datang, kami dalam hitungan kami, NTT akan berada pada posisi yang tidak bisa dilawan. Nah, itu harus kita lakukan. Baru benar. Jadi ikan punya apa, mereka balik dengan pengetahuan mereka, dengan desain sekolah yang kita siapkan. Kau bikin penelitian, kau kesini, kamu kesini, kamu kesini. Jangan pastor lah, dokter lah, pastor lagi dokter, pastor lagi. Bukan berarti salah, tapi tidak semua harus ke situ. Harus diatur. Makanya saya bilang, kalau kita semua sekolah tidak diatur, tidak ada peneliti, tidak ada yang mau teliti kita punya. Semua menuju dokter. Kalau orang timur kan begitu, dokter, pendeta, dokter, pendeta, dokter, pendeta. Kalau gagal, panggur. Dan pendeta di mana itu dua saja, karena dia pikir itu dua saja. Dokter, pendeta, sama juga. Kita harus mulai menyiapkan peneliti-peneliti kita. Kita harus menyiapkan ahli-ahli terbaik kita. Supaya kita siapkan itu. Datang dari mana? Dari pendidikan yang didesain, direkayasa, disiapkan. Baru bisa. Nah itu kesehatan kita. Kalau tidak bisa, tidak akan jadi apa.
Jadi nanti kita punya seluruh kabupaten ada PCR. PCR ini bukan untuk cek COVID, untuk mengecek seluruh kesehatan di dalam diri anak ini ada sakit apa. Ya kita tahu, harus punya. Di negara-negara maju itu mereka punya data itu. Bahkan pinjaman anak berusia mau pinjam untuk usia 17 tahun, bank minta data kesehatan. Kita lihat, cek pinjaman boleh diberikan. Yang bersangkutan akan bertahan untuk ini. Zaman sekarang sudah masuk ke situ. Jadi kalau datang TBC, lepra, kunyit, segala macam, ya. Ini kalau kita pinjam pemati punya uang hilang semuanya. Itu bagaimana kita harus mulai mindset kita harus turun ke sana, dan itu harus kita lakukan dengan baik. Dan kali itu saya ingin di dalam pertemuan-pertemuan kita begini kita saling menguatkan, saling. Dan ini jangan pulang ke sana, Bapak desa rekam baik-baik, pulang omong yang sama di desa kayak begini. Jadi ini namanya kita menularkan pengetahuan dari orang ke orang dan terus menerus supaya kita punya rakyat ngerti. Jadi ke depan itu ada perubahan, mereka sudah standby, sudah biasa dengan perubahan-perubahan yang akan datang. Karena itu saya harapkan siang hari ini Pak Bupati sebentar juga ada tugas, Bapak Uskup akan datang, kita jangan lama-lama. Tapi yang pasti bahwa pertemuan kita harus mampu kita ke depan berubah. Nomor satu, Labuan Kolambu, kalau tahun depan saya datang, sudah hebat. Restoran baik di sana. Ada satu tempat bagus sekali. Cuma ada Bapak yang punya tanah di sini kan? Yang kemarin ini, tidak datang. Nah itu saya lihat di tempat sekolah madrasah. Itu sekolah madrasah kasih pindah di mana saja, karena sekolah orang bisa. Tempat itu salah satu tempat, tidak. Nanti bapak-bapak jual, kasih atau bikin sendiri tidak apa-apa. Itu salah satu tempat hotel terbaik. Itu hotel terbaik. Jangan bikin dari sekolah. Sekolahnya taruh di rumah mana sudah taruh sudah. Karena orang pasti pikir situ pakai motor, pakai apa. Kan sekolah tidak perlu harus view yang bagus toh. Masa sekolah kan perlu otak orang kasih ajar. Tidak perlu orang duduk sambil melihat view, luar biasa. Kan tidak perlu. Sayang di situ taruh madrasah. Taruh di tempat lain yang anak datang belajar, dia tidak lihat view. View ini bagi orang yang lagi ada uang banyak dan datang di tengah di situ sambil dia bayar, setelah uang. Jadi saya pikir, saya lihat kemarin, memang saya omong bilang sudah terlanjur kasih ke situ, tapi bilang pergi duduk omong baik-baik. Pak Bupati juga mungkin omong, teman-teman bantu omong saja, itu kasih pindah, hotel mana datang kasih, itu tempat. Saya kalau karena omong saya jangan datang, karena nanti ini kasih pindah gara-gara di gubernur rumah itu tempat, nanti kan tidak baik. Jadi saya melarang diri saya sendiri, tempat terbaik di tempat itu. Tapi saya pun melarang diri, kalau saya tidak omong begini nanti kan itu karena interest saya, maka saya omong. Lebih baik saya jangan ikut, supaya benar-benar. Kalau saya ikut-ikut itu, walaupun kalau dikasih senang sekali, tapi jangan. Walau kasih pun saya bilang jangan, karena saya tidak boleh begitu. Kan karena saya lihat baik, saya gubernur, saya ini, lalu saya mengambil, tidak boleh. Itu disiapkan menjadi tempat, karena daerah situ dataran tinggi itu, dataran tinggi yang hebat luar biasa ke depan. Jadi dijaga baik-baik, jangan pergi orang datang, jaga. Kalau bila perlu, jangan jual, sewa saja. Kalau bisa sewa saja, supaya kita generasi akan datang mereka punya uang juga. Kira-kira itu saja, jangan banyak-banyak, nanti pamalas dengar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat.